Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik bulung balam, ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Sudah sarapan Bapak? Menambat balam di tengah laman. Balamnya sehat, tidak sakit. Karena jamaah belum sarapan. Tausiah 30 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, panjang umur, berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatis, para alim, ulama, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan matta'anallahu bituli umurihim, dipanjangkan Allah umur guru-guru kita. Ketua DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh pengurus, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hidup ini sebetulnya yang mau dicari ini apa? Hidup ini yang mau dicari adalah berkah. Semoga berkah. Apakah kita sudah dapat berkah? Sudah. Nih Masjid Al-Barkah. Ada orang nikah. Ini kan hari Ahad nih, banyak nikah. Kita datang ke pesta kondangan, naik ke atas pentas, kita ucapkan barakallah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga suami istri barokah. Apa yang bising ini? Beron. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini drone yang berkah. Kenapa? Karena dipakai meliput solawat. Ada drone yang tidak berkah, ada yang dipakai ngintip orang mandi di sungai. Bendanya boleh sama, tapi bisa jadi berkah, namun juga bisa jadi laknat. Mudah-mudahan semua yang kita miliki ini jadi berkah. Hari ini telinga berkah. Kenapa telinga berkah? Mendengar tausiah. Hari ini mata berkah. Kenapa mata berkah? Melihat saudara-saudara beriman. Hari ini pikiran berkah. Kenapa pikirannya berkah? Karena memikirkan masa depan, bagaimana kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya uang 100 juta minimal. Dari aminnya seperti nggak yakin. Amin. Uang banyak, amin. Mobil mahal, amin. Rumah megah, amin. Suami dilarikan pelakor, nggak berkah. Yang namanya berkah itu ada kebaikan-kebaikan, ziyadatul khair, ada kebaikan-kebaikan. Ketika orang nikah, kita mintakan supaya suami istrinya barakallahu lakuma, supaya berkah. Gak lama sesudah itu anaknya lahir.
Waktu anak lahir kita datang, bapaknya gendong anak. Ustaz tolong doakan anak saya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahmu wa balagha asyuddahu. Kalau doanya hafal, kalau nggak hafal, apa doa untuk anak yang akikah? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah anak yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ustaz Somad datang ke rumah ya. Saya baru pindah rumah baru. Terus beserta orang rumah baru. Kita pun datang ke rumahnya mengucapkan dua. Barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah berikan berkah pada rumahmu, Allah berikan berkah pada istri dan anak-anakmu. Itulah yang tadi diucapkan protokol wa barakatuh. Itu yang diucapkan oleh qori wa barakatuh. Itu diucapkan oleh Ustaz Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam itu kalau ketemu pertama kali bukan nanya. Sekarang banyak orang kalau ketemu nanya, apa kabar? Orang Islam assalam qoblal kalam. Doakan dulu baru ditanya. Yang pertama diucapkan adalah assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat uangmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Wabarakatuh, barokah anakmu jadi anak soleh penghafal Quran, amin. Barokah uangmu bisa wakaf zakat infak sedekah, amin. Barokah istri suamimu keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Barokah hidupmu menjadi amal soleh, dan pada akhirnya kita semua husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal. Saya datang ke Masjid Al-Barkah, tiba-tiba disambut sama pengurus, welcome. Saya nggak mau. Well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya ke laut. Ketemu pagi-pagi, hai Ustaz Abdul Somad, good morning. Good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, malamnya. Tapi kalau kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu mengucapkannya sunnah dan menjawabnya wajib. Tapi tidak semua salam wajib dijawab. Ada salamnya malah nggak boleh dijawab. Mana salam? Waktu imam sholat subuh tadi, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab waalaikumsalam. Ada salam yang kita nggak mau mendengar jawabannya. Dia jawab, tapi kita nggak mau dengar jawabannya. Waktu musafir lewat kuburan pinggir jalan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka jawab atau enggak? Jawab, kita nggak dengar. Kalau mereka jawab waalaikumsalam, nggak jadi tabligh akbar ini. Pingsan kita semua. Kita ziarah ke makam Nabi mengucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah, raqqat ainaika. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini kalau mau barokah, sholat berjamaah di masjid, enggak mesti Al-Barkah. Masjid-masjid yang manapun bagus. Ustaz Abdul Somad, nanti kita tabligh akbar. Oke, begitu saya masuk ke masjid, loh kok nggak ada jamaahnya? Ternyata di dalam masjid banyak sekali makanan. Ada sup, ada goreng ayam, ada sate. Ustaz nggak makan. Mohon maaf ya Pak, saya lagi diet karbo.
Maksudnya nggak makan nasi, karbon dioksida. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam hidup ini semuanya ada barakah. Barokah itu diambil dari 3 huruf. Barokah. Barokah. Barokah ya beruku, artinya onta yang turun ke tanah. Nanti Bapak Ibu panjang umur sehat badan pergi umroh ke Baitullah, amin. Dibawa jalan-jalan ke padang Arafah, ngelihat ontanya turun ke tanah. Onta turun ke tanah bahasa Arabnya barokah. Loh, barokah kok onta turun ke tanah? Misalnya saya punya tanah, ibu punya tanah, bapak punya tanah. Tanahnya 25 meter kali 25 meter, 25 meter kali 25 meter, sama panjangnya. Datang onta, tapi onta itu turun di tanah saya. Kenapa ontanya turun di tanah Ustadz? Iya terserah saya, orang saya yang ceramah. Ontanya lewat di tanah ibu, lewat di tanah bapak, akhirnya turun di tanah saya. Tanah kita sama atau enggak sama? Sama. Orang kita tetanggaan, tapi yang barokah tanah siapa? Tanah saya yang barokah. Kenapa? Karena saya dapat onta, saya dapat hewan tunggangan onta, saya dapat kulit onta, saya dapat daging onta, saya dapat bulu onta, saya dapat susu onta, saya dapat kencing onta. Maka saya berkah. Itulah asal barokah. Apa makna barokah? Onta yang turun ke tanah, tanahnya jadi lebih, ziyadatul khair, ada lebihnya. Misalnya bapak umurnya 40, bapak 40, sama-sama 40, 40. Tapi yang ini 40 hafal Quran, pendidikan anak-anaknya bagus. Yang 40 ini rumah warung kopi, sekali-sekali mancing dimakan buaya. Maka angkanya boleh sama seperti botol. Sama-sama 600 ml, 3 botol. 600 ml, 600 ml, 600 ml. Kira-kira isi botol ini sama atau enggak sama? Sama, tapi botol yang sama ada yang berkah. Kenapa? Yang satu isinya air putih 5.000, yang satu isinya madu 100.000. Asli apa enggak asli Pak Ustadz? Asli, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah asli. Yang satu lagi jangan dibahas. Yang satu lagi lebih mahal. Kenapa? Isinya air Zam-Zam. Berapa harganya? Tinggal 35 juta, ongkos pesawat, PP plus hotel. Ada bapak-bapak pagi sempat sholat subuh di Masjid Al-Barkah, pulang sholat subuh sarapan dengan anak istri, setelah itu pergi kerja, di tempat kerja sempat sholat zuhur, dengar kultum, habis kultum masuk kerja lagi, pulang asar ke rumah sempat olahraga, habis itu dengan anak istri maghrib isya ngaji pulang. Berkah atau enggak berkah? Berkah. Tapi ada orang gajinya 100 juta, pagi ayam belum bangun ya udah pergi, belum terbit fajar, belum azan subuh sudah berangkat. Akhirnya sholat subuh tinggal, zuhur meeting, asar searching, maghrib browsing, isya kencing, sholat tinggal. Anak nggak ketemu, istri nggak jumpa, duit banyak, pas pergi ke rumah makan nggak bisa dinikmati, dikasih kambing kolesterol, teh manis diabetes meletus, emping melinjo asam urat, dikasih asam pedas nabrak asam lambung. Akhirnya sholat tinggal, makan tinggal, anak tinggal, istri tinggal,
Untuk apa hidup, Besti? Tapi kalau saya lihat dari senyum Bapak Ibu jamaah Al-Barkah ini, kelihatannya jamaah ini semua ini hidupnya berkah. Ustaz tahu dari mana? Dari senyum mereka yang berkah. Hidupnya berkah, keluarganya sakinah, matinya husnul khatimah, matinya masuk ke jannah bersama Rasulullah. So sweet. Boleh untuk update statusnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dicari hidup ini adalah berkah. Ustaz Abdul Somad doakan saya ya, hari ini ulang tahun saya. Yang keberapa, Pak? Yang ke-62 tahun. Oh, berarti tinggal setahun lagi. Terus apa doanya? Barakallahu laka fi umrik. Barakallahu fi umrik. Mabarok alfa mabarok alaika mabarok. Mabarok alfa mabarok yaumiladik mabruk. Mabruk itu diambil dari kata barokah. Mabruk barokah yubariku mubarakatan, engkau diberikan berkah. Mudah-mudahan yang punya handphone, handphonenya juga berkah. Handphonenya sama, tokonya sama, mereknya sama, harganya sama. Yang satu handphonenya berkah. Kenapa? Karena selalu nonton channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang satu lagi nonton Genderuwo, Mak Lampir, Nyi Blorong, Sundil Bolong, Suster Ngesot. Mudah-mudahan semua harta milik kita ini berkah. Itu ada mobil, itu mobil berkah. Kenapa? Karena dengan mobil itu bawa istri, bawa anak, bawa saudara, bawa kawan, bawa sahabat untuk pengajian tabligh akbar. Mudah-mudahan sepeda motornya juga berkah. Tanah yang paling berkah di mana kita ini sekarang? Di Ciledug ini tanah yang paling berkah, bukan tanah mall. Karena tanah mall bisa digadai, bisa dibeli, bisa dijual. Bukan tanah rumah ibu. Rumah ibu, mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Boleh saya teruskan? Rumah ibu, kalau ibu meninggal, Ustaz ini giliran ninggal ibu-ibu dulu. Oke, kalau gitu kita kembali. Bapak kalau ninggal, mereka nunggu bapak hanya 4 bulan 10 hari, Pak. Setelah itu mereka akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Puas banget ketawanya. Tolong pengurus Masjid Al-Barkah jangan undang lagi Ustaz Somad. Ini Ustaz provokator, merusak kemesraan kami berdua. Saya datang bukan ingin merusaknya Bapak Ibu, supaya kita ingat. Kalau kita ingat, kita selalu waspada. Kenapa? Karena fitnah akhir zaman ini luar biasa. Kalau masih hati kita mau tergantung di masjid. Saya punya senior di sini, namanya Kiai Haji Ustadz Husnul Akib. Kenal? Kakak sekelas saya di Mesir. Beliau rutin di sini ngajar sebulan sekali. Maka tema kajian kita adalah, kita belum ngaji, itu tadi baru muqaddimahnya. Tema kajian kita menjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang pertama adalah wujud. Allah itu ada atau enggak ada? Datang orang nantang, Tuhan itu ada? Ada. Mana Tuhan itu? Mana? Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Jangan marah, jangan jawab, tanya balik. Menurut kamu kalau benda itu ada, kalau sesuatu itu ada, dia mesti ada? Mesti ada. Bunga ada? Ada. Mikrofon ada? Ada. Pisang ada? Ada. Kalau enggak ada, berarti enggak ada. Gitu. Kamu punya akal? Iya. Mana akal kamu? Enggak ada. Sudah terjawab?
Memang enak ceramah di tempat orang yang cerdas ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu mesti dijawab. Balikkan lagi pertanyaan, bahwa tidak semua yang ada itu mesti kelihatan ada. Jangankan Tuhan, akalmu saja tidak bisa kau buktikan ada. Gak usah terlalu tinggi akal, yang rendah aja di bawah, kentut. Tunjukkan saya mana kentut itu. Enggak ada, nikmati saja bersama. Apakah wajah ibu ada? Wajah bapak ada? Bisa dilihat? Sejak kapan kita bisa melihat wajah kita? Manusia tidak bisa melihat wajahnya. Lalu kapan dia bisa melihat wajahnya? Pas musafir, kepanasan, berhenti di bawah pohon rindang. Di bawah pohon itu ada kolam. Pas mau cuci muka, ngelihat wajah, dia pun kaget. Wow! Itulah manusia pertama kali melihat wajahnya di kolam. Itulah cikal bakal buat cermin. Tapi ternyata kaca pun tidak jujur. Kenapa? Telinga kanan kelihatan di sebelah kiri. Makanya kalau kita pakai video call atau buat video pakai mirror, Ustadz makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini pakai mirror, bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad bawa koper, masuk ke pesawat, absek di pintu melarang. Bapak, kopernya masuk dulu ke dalam kotak. Kopernya masuk ke kotak. Ibu-ibu mau berangkat umroh, amin. Ibu, kopernya masuk dulu, diperiksa karena pemerintah Saudi Arabia tidak mau ada narkoba. Periksa, buka koper, ini kelihatannya ada seperti narkoba. Pas dibuka, sambal terasi. Kenapa mereka bisa tahu ada gunting kuku, ada pisau di dalam? Karena cahaya X-ray. Buka itu kotak, mana cahaya X-ray? Nggak ada cahaya X-ray. Kalau cahaya X-ray saja tidak bisa kau lihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bule, tahu bule? Istrinya Pak Le. Bule terbang dari Eropa, naik pesawat bayar, sampai di Bali nyewa hotel bayar, berjemur di pantai untuk apa? Supaya cahaya matahari masuk ke kulit, namanya ultraviolet. Apakah mata bisa melihat ultraviolet? Buka itu mata, ada tulisan ultraviolet, violet masuk, nggak bisa dilihat. Jangankan jauh-jauh, telinga pun nggak bisa kau lihat. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Apakah Allah itu ada? Bisakah dia dilihat? Nanti di surga kita akan melihat. Mana dalilnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah berkilau cahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah wujud. Allah itu maha ada. Mohon maaf Bapak, Ustadz Abdul Somad ada di pondok? Nggak ada. Kata security, Ustadz nggak ada. Menurut saya Ustadz ada. Dari mana kamu tahu? Motornya ada. Berarti ada ayam. Dari mana Ustadz tahu ada ayam? Ada suaranya. Ada indikasi. Itu suara ayam beneran atau handphone? Saya tahu, kan kelihatan. Saya cuma ngetes jamaah aja. Saudara, ada indikasi bahwa dia ada. Datang orang mulhid. Mulhid itu ateis. A enggak, T Tuhan. Is keyakinan. Ateis, keyakinan enggak ada Tuhan. Kata dia, apa itu? Enggak ada itu Tuhan. Datang dia menemui Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, saya nggak percaya itu ada Tuhan. Mana Tuhan itu? Kata Imam Hanafi, kebetulan mereka di pinggir pantai. Kamu lihat ada perahu? Ya. Di perahu itu ada kambing, ada sayur, ada orang? Ya.
Lalu perahu itu pergi ke pulau, ya. Petangnya perahu itu kembali kemari, ya. Apakah mungkin perahu itu pergi ke pulau dan kembali tanpa ada nakodanya? Tidak mungkin. Kalau perahu yang sekecil itu bisa ke sana kemari ada nahoda, apalagi alam semesta yang indah, pastilah ada yang mengaturnya. Siapakah yang mengaturnya? Itu kan karena percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya sama Tuhan, gimana dia mau menyebut nama Allah? Bagaimana orang yang percaya sama Tuhan tapi tidak masuk Islam? Saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak mau masuk Islam. Terus gimana kamu manggil Tuhan? Oh, X. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu nama Tuhan itu. Siapa namanya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Allah Maha Sayang, dikirimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngasih nama Allah. Siapa nama Allah itu? Qul huwallahu ahad. Mintanya kepada siapa? Allahus. Ini namanya Abdus Somad. Abdu hamba, Somad tempat meminta Allah. Abdus Somad ini hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah hamba, karena dia tidak sombong, tidak angkuh, rendah, dihina, di bawah. Hamba disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad.